Nah, di beberapa pertemuan pertama ya, jadi di 4 minggu pertama itu kita membahas model yang hanya punya satu variabel dependent ya, dan satu variabel independen. Nah, sekarang di sini saya akan membahas model ya, yang dia bisa lebih dari satu variabel dependent, tapi variabel independennya masih satu. Jadi kita masih punya satu variabel independen yaitu waktu, dan ada dua variabel dependent ya. Di sini contoh yang akan saya angkat adalah model predator prey ya. Model predator prey ini aplikasinya macam-macam ya. Bisa interaksi, misalkan rebutan, kita memodelkan apa ya, proses bagaimana transaksi di jaringan internet kerja gitu ya. Misalkan orang rebutan paket data gitu ya. Kalau kita akses internet, itu kan yang oke. Kalau kita akses internet, itu kan yang terjadi adalah kita mengirimkan paket data ya, yang berisi permintaan kita, request kita ke istilahnya ke server mungkin ya, melalui jaringan kabel. Kita kirim paket data, kemudian server akan merespon kiriman kita dengan mengirim balik sesuatu yang menjawab apa permintaan kita di situ ya. Ya kurang lebih hampir sama kayak kita surat menyurat dengan orang lain ya. Kita kirim surat, menunggu balasan, sudah dibalas, kita baru bisa baca dan seterusnya ya. Nah, di situ kan berarti ada interaksi ya, karena jaringan itu kan tidak dipegang oleh satu orang saja ya. Jadi ada banyak orang yang mengakses sehingga ada interaksi ya. Kita rebutan siapa yang bisa dapat duluan gitu misalkan, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada interaksi yang berarti kalau misalkan saya dapat misalkan bandwidth internet saya lebih tinggi daripada Anda gitu misalkan ya. Berarti di sini ketika saya mengirimkan permintaan ke server, kemungkinan saya akan mendapat jawaban lebih cepat daripada Anda, walaupun Anda mengirimkan lebih dulu dibanding saya. Misalkan seperti itu ya. Nah, di sini model predator P yang kita ambil tidak ada hubungannya dengan internet ya, tapi yang kita ambil adalah model yang sudah kita bahas di pertemuan paling awal, yaitu model interaksi antara rubah dengan kelinci ya. Jadi proses di sini predatornya adalah rubah, kemudian prey-nya ya, mangsanya adalah rabbit atau kelinci. Nah, ada yang masih ingat nggak ini penjelasan dari model ini seperti apa? Kenapa kok tandanya seperti itu? Kenapa kok ada perkalian dan seterusnya? Ada yang masih ingat? Coba. Raidi, Muhammad Raidi Mustafid Rahman, ada? Raidi. Halo. Nggak ada. Oke, nggak ada. Ya, Pak. Maaf. Baru respon. Untung kamu ya. Belum saya ganti alfa absennya. Maaf, Pak. Oke.
Raidi, bisa jelaskan ke saya, bisa jelaskan ke teman-temannya juga nggak? Ini apa namanya, arti dari model ini apa? Sepemahaman Raidi saja. Kenapa kok bentuknya DRDT sama dengan alpha R minus beta RF, dan DFDT adalah minus gamma F plus delta RF? Maaf, saya sudah lupa. Sudah lupa atau memang belum tahu? Oke. Selma Alivia. Selma Alivia. Iya, Pak. Mbak, jelaskan ke teman-temannya apa maksud dari kenapa kok bentuk persamaannya seperti ini. Selma. Diam aja, nggak ada suaranya. Dan kebanyakan main HP ya. Kalau kelas-kelas. Oke, Hanif Ibrahim, Irvin. Hanif. Iya, Pak. Coba Saya lupa, jelaskan Pak. maksud dari. Masih kurang ngerti. Oke, kalau gitu minggu depan kita kuis ya. Pak, saya mau coba, Pak. Enggak, minggu depan kuis. Siapapun yang mau coba sekarang, minggu depan tetap kuis. Silakan Sarah. Jadi, tapi ini sepemahaman saya ya, Pak. Ya. Itu kan misalnya kayak kita mau mencari perubahan apa sih, kelinci terhadap waktu gitu. Nah, berarti untuk mencari perubahan kelinci setiap waktunya, kita harus tahu dulu berapa koefisien pertumbuhan kelinci itu. Terus dikali populasi kelinci yang ada kan. Nah, ntar si itunya apa sih, si banyaknya pertumbuhan kelinci itu bakalan dikurangin sama jumlah dari kelinci yang udah kemakan pada saat itu, dikali populasi kelinci dan populasi itunya apa sih, fox itu apa sih? Rubah. Nah. Terus? Sudah? Iya, segitu sih yang saya pahamin. Oke. Nanti saja. Oke. Hampir benar ya. Sudah oke, cuman bahasa yang digunakan masih terlalu matematis ya. Tapi nggak masalah. Jadi di sini artinya ya, DRDT, jadi seberapa banyak perubahan dari dari populasi kelinci setiap waktunya berubah ya. Misalkan waktunya naik nih, sekarang kemudian 1 detik kemudian. Jadi selama 1 detik itu ada berapa populasi kelinci yang lahir dan yang dimakan. Nah, yang lahir di sini ya, berarti kita pakai waktu itu kita asumsikan bahwa kalau tidak ada kehadiran rubah ya,
misalkan di dalam suatu area itu tidak ada rubah, hanya ada kelinci saja. Asumsinya waktu itu adalah laju perubahan populasi, laju peningkatan populasi kelinci itu akan sebanding dengan atau proporsional terhadap banyaknya populasi kelinci pada saat itu. Sehingga ya di sini kita punya DRDT sama dengan alfa kali R. Nah, di sini berarti kita punya kalau misalkan populasi kelinci sekarang 10 dengan laju pertumbuhannya adalah 0,2 atau 20%. Berarti setiap 10 kelinci itu akan melahirkan 2 kelinci baru. Jadi misalkan T-nya dalam hari, misalkan. Berarti dalam satu hari ya, 10 kelinci dari 10 kelinci itu akan lahir 2 kelinci baru. Ini arti dari yang pertama. Nah, kemudian kan kalau ada rubah berarti akan ada proses kelinci itu dimakan ya, kelincinya jadi mati karena dimakan oleh rubah. Nah, berarti kalau dimakan oleh rubah berarti ada pengurangan populasi kelinci ya. Jadi alfa R ini menunjukkan peningkatannya, tapi berapa yang dimakan itu juga dihitung sebagai bagian dari perubahan R. Ada pengurangan. Nah, pengurangannya gimana? Pengurangan itu terjadi karena ada interaksi antara kelinci dengan rubah. Antara misalkan kelinci, misalkan rubah memakan kelinci ya, misalkan ada 10 kelinci dan 2 rubah. Gitu. Berarti kira-kira ada 20 interaksi yang mungkin ya. Karena satu rubah bisa berinteraksi dengan 10 kelinci lain ya. Karena kita punya 2 rubah ya, dan masing-masing bisa berinteraksi dengan 10 kelinci yang lain, berarti kita punya banyaknya kelinci dikalikan banyaknya rubah. Nah, dari 20 interaksi yang terjadi ya, R kali F, itu beta menunjukkan seberapa banyak kelinci yang berkurang dari akibat interaksi tersebut. Seperti itu. Nah, itu jadi minus, makanya ini pakai tanda negatif ya, minus beta RF. Minus ini artinya apa? Pada saat yang bersamaan ya, populasi kelincinya naik karena ada kelahiran dari alfa R, ada minus ya. Minus ini artinya ada berkurang akibat dimakan oleh rubah. Nah, untuk rubahnya DFDT ya, bagaimana dengan perubahan populasi rubah setiap waktunya? Nah, sekarang kita asumsikan tidak ada kelinci sama sekali di area tersebut. Berarti karena tidak ada makanan, lama-kelamaan rubahnya akan habis ya, rubahnya akan mati semua kan ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa laju perubahan populasi rubah di saat tidak ada kelinci ya, R-nya 0 adalah proporsional terhadap negatif dari populasinya. Karena kita berkurang kan ya. Karena berkurang jadi negatif tandanya. Jadi kalau di sini artinya kalau tidak ada kelinci, rubahnya makin lama makin mati. Karena apa? Setiap waktu perubahannya adalah negatif ya. Misalkan dari tadinya 100 turun jadi 90, jadi 80 dan seterusnya lama-lama sampai habis. Nah, kemudian rubah ini di sini asumsinya adalah dia bisa bereproduksi ya. Bisa punya anak. Kalau dia yang pasti kalau dia sehat ya dan makan sehingga dia memakan kelinci, maka dia akan bertambah ketika dia memakan kelinci asumsinya misalkan. Di sini kita punya makanya tandanya plus. Nah, itu overview tentang model dari predator prey di kasus interaksi antara
rubah, dan kelinci. Nah, di sini berarti di sini kita punya sebuah sistem ya. Kalau yang 4 minggu pertama kita bahas itu hanya dari solusi analitik, kemudian dari solusi numerik, ya, kemudian garis fase ya atau bifurkasi itu sampai kemarin, sampai pekan lalu ya, yang kita bahas masih di batas masih belum sistem, masih satu persamaan saja. Nah, di sini kita punya dua persamaan yang saling berkaitan ya. Karena perubahannya R ini dipengaruhi oleh nilai F, perubahannya F itu juga dipengaruhi oleh nilai R. Jadi di sini ada sistem yang saling berinteraksi. Nah, makanya topik di minggu ini adalah pemodelan dari sistem. Nah, khususnya di pertemuan hari ini kita ambil alfanya 2, betanya 1,2, gamanya 1, deltanya 0,9. Ini misalkan kita ambil ini untuk tahu properti dari apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan kita punya persamaan yang seperti ini ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab hari ini dan besok adalah oke, kalau ada ya, kalau sistem ini punya titik equilibrium ya, titik equilibriumnya ada di mana saja? Itu satu ya. Ini ada tantangan sendiri karena kita punya sistem ya, instead of satu persamaan saja. Nah, kemudian kalau ada satu atau lebih titik equilibrium, kira-kira di setiap titik equilibrium tersebut ya, perilaku dari modelnya akan seperti apa? Itu pertanyaan kedua yang akan dijawab. Kemudian yang ketiga, mungkin nggak sih untuk sistem seperti ini kita punya solusi analitis? Tapi jawaban yang akan saya berikan hanya berkaitan dengan model predator-prey ya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, oke, bagaimana pola ya dari dari populasi kelinci dan serigala ketika waktunya naik. Jadi semakin lama polanya akan seperti apa? Itu hubungan antara populasi dengan waktu ya. Kemudian pertanyaan yang kelima ini sedikit berbeda ya. Apakah kita bisa melihat hubungan antara perubahan dari populasi kelinci dengan perubahan dari populasi rubah? Jadi kita punya kalau yang nomor 4 itu nanti kita punya plot, tapi di sumbu horizontalnya itu kita punya waktu, sumbu vertikalnya adalah populasi kelinci dan populasi rubah. Tapi untuk nomor 5 ini kita sedikit berbeda ya, yaitu sumbu horizontalnya kita punya populasi kelinci, sumbu vertikalnya kita punya populasi rubah. Nah, setelah kita membahas 5 ini ya, kemudian ada pertanyaan baru ya. Pertanyaan barunya adalah oke, kalau misalkan tidak ada pemangsa. Kalau misalkan tidak ada pemangsa, kita asumsikan bahwa perubahan populasi dari mangsa ya dari si kelinci di sini mengikuti, kalau tadinya eksponensial sekarang mengikuti pola persamaan logistik. Nah, kira-kira bentuk modelnya yang dimodifikasi ya, model ini setelah kita modifikasi kira-kira bentuknya akan seperti apa? Kalau sudah kita tahu bentuknya, maka kemudian kita akan bahas lagi dari 1 sampai 5. Tuh. Nah, kemudian kalau minggu ini sempat, ya, saya akan menambahkan pembahasan tentang sistem pegas massa, dan syukur-syukur kalau bisa nanti menambahkan sistem di pegas massa itu damper. Ya. Damper itu apa ya? Saya cari dulu. Damper.
peredam. Oke. Kita bahas dulu dari pegas massa, kemudian nanti kalau sempat kita tambahkan peredam, gimana kira-kira. Nah, ini ada, kalau sempat baru kita bahas itu, karena itu nanti lebih berkaitan dengan energi, ya. Nah, kenapa kita pakai predator prey dulu? Karena lebih mudah untuk menunjukkan contohnya, ini ya. Oke, untuk menjawab yang nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1. Apa saja titik-titik equilibrium dari modelnya? Oke. Dari ilustrasi di 4 minggu pertama, ya, titik equilibrium itu terjadi kalau apa? Turunan fungsinya sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0, ya. Jadi di sini yang mau kita buat adalah dr dt, yang mana dia sama dengan 2r, minus 1,2 rf, sama dengan 0, dan pada saat yang bersamaan, turunan dari populasi rubah juga sama dengan 0. Min F plus 0,9 RF. Kita buat sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita punya ada sistem persamaan, ya. Yang kebetulan di sini sistem persamaannya adalah sistem persamaan nonlinear. Mungkin agak susah untuk mencari solusinya. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa ubah sistem ini, ya, ke bentuk seperti ini. 2 min 1,2 F dikalikan dengan R, ya, sama dengan 0, dan min 1 plus 0,9 R dikalikan dengan F sama dengan 0. Ya. Kita punya ini. Nah, di sini kira-kira ya, titik equilibriumnya ada apa saja? Ada yang pertama, ya, ada kita punya titik equilibrium di mana R-nya sama dengan 0. Di mana kalau R-nya sama dengan 0, F-nya bisa berapapun, ya. Ini adalah yang pertama. Kemudian, oke, kalau misalkan kita punya R-nya sama dengan 0, kalau kita punya R-nya sama dengan 0, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Kita punya df dt itu sekarang menjadi minus F saja, ya. Nah, kira-kira di sini yang terjadi dengan populasi rubah kira-kira apa? Pak. Ya? Pak. Berkurang terus, Pak. Akan berkurang terus karena apa? Karena kelincinya 0. Karena kelincinya 0, kita punya laju perubahannya adalah negatif F, ya. Negatif F di mana kalau misalkan F-nya itu kita buat di awal misalkan 100 gitu, ya. Lama-kelamaan populasinya itu akan habis, ya. Akan menjadi 0, ya. Karena perubahan F itu ya misalkan 100, karena perubahannya adalah negatif F, ya, berarti laju perubahannya adalah minus 100. Jadi langsung habis. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ya, kalau misalkan R-nya 0, maka grafiknya seiring berjalannya waktu, ya, di sini ada T, di sini ada yang naik ini F gitu, ya. Kira-kira grafiknya akan jadi seperti ini. Lama-lama dia akan habis.
Jadi populasi rubah akan habis ya, kalau seperti ini. Oke, selanjutnya titik yang kedua. Oh ya, ini tambahannya adalah kalau R-nya 0, maka equilibriumnya adalah F-nya juga 0 ya. Karena kalau kita lihat dari sini ya, kan kita tinggal punya persamaan ini saja ya, df dt sama dengan min F. Ini kan persamaannya autonomus ya. Karena autonomus, maka kita bisa cari titik equilibriumnya, pembuat nolnya adalah F sama dengan 0. Ini adalah titik equilibriumnya. Jadi R sama dengan 0 itu menyebabkan titik equilibrium F juga 0. Sehingga titik equilibrium pertama adalah 0,0. Titik equilibrium kedua adalah saat F-nya yang 0. Saat F-nya yang 0, ya, kita akan punya dr dt itu adalah 2R. Nah, kalau seperti ini kira-kira interpretasinya gimana? Interpretasinya gimana kira-kira? Kalau R0-nya adalah 0, maka R akan selalu 0 ya. Kalau R0-nya 0, maka R akan selalu 0 saat T-nya lebih dari 0 juga. Bagaimana kalau R0-nya itu positif? Makin nambah ya. R itu akan bertambah secara dua kali ini. Secara R eksponensial. Sehingga artinya adalah R akan menuju tak hingga, gitu ya. Nah, ini kita punya, equilibrium yang pertama adalah 0,0 ya. Jadi kalau R-nya 0, F-nya berapapun, itu dia akan menuju 0. Tapi kalau F-nya 0, populasi kelincinya itu tidak akan bisa kita kontrol. Populasi kelincinya akan selalu naik. Oke, kira-kira titik equilibrium yang ketiga bentuknya seperti apa? Nah, sekarang titik equilibrium yang ketiga ini kita misalkan R tidak sama dengan 0 ya, dan F tidak sama dengan 0 juga. Maka kita akan punya, kalau R tidak sama dengan 0 ya, di persamaan yang pertama, saya kasih bintang ya. Ini bintang, kemudian yang kedua double bintang. Persamaan bintang akan menjadi apa? Minus. Persamaan bintang, kalau misalkan R-nya tidak sama dengan 0 ya, maka supaya persamaan bintang itu sama dengan 0, maka yang harus sama dengan 0 yang mana? F-nya, Pak. Yang 2 min 1,2 F ya. Ini harus sama dengan 0, betul nggak? Iya. Kan kita punya sesuatu dikalikan sesuatu yang tidak 0 ya. Maka mau tidak mau supaya hasilnya 0, yang depan ini harus 0. Sehingga ketika R-nya tidak 0, kita punya F-nya adalah berapa? 0, harus 0 kalau mau jadi 0. F-nya adalah 2/1.
1,2 ya. Karena yang mau kita buat 0 adalah 2 min 1,2 F. Oke, saya coret lagi deh, saya hapus lagi. Saya tulis dulu ulang ya. Untuk persamaan bintang kita punya 2 min 1,2 F dikalikan R sama dengan 0 ya. Sedangkan kita tahu bahwa R ini tidak sama dengan 0 ya kan? Tidak sama dengan 0. Sesuatu dikalikan dengan tidak sama dengan 0, maka yang kita punya supaya hasil perkaliannya adalah 0, yang depan ini harus berapa? Dibikin 0. Yang depan harus sama dengan 0 ya. Karena apa? 0 dikalikan sesuatu yang tidak 0 tetap 0. Tapi kalau misalkan R-nya sudah 0, yang 2 min 1,2 F nilainya bisa bebas, terserah dia ya. Nah, makanya dari sini kita punya F-nya adalah 2/1,2. Bagaimana dengan persamaan yang double bintang? Kita punya min 1 plus 0,9 R dikalikan dengan F sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa F tidak sama dengan 0 kan ya. F-nya tidak sama dengan 0. Kita sudah hitung di sebelumnya bahwa F adalah 2/1,2 ya. Supaya perkaliannya sama dengan 0, maka yang depan ya, yang min 1 plus 0,9 R ini harus sama dengan 0. Sehingga kita punya R-nya adalah 1/0,9. Sehingga di sini kita punya salah satu titik equilibriumnya adalah R, F ya. 1/0,9, 2/1,2 ya. Biasanya kalau equilibrium ini kita kasih tanda bintang ya, F bintang dan R bintang. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Tapi ini yang B-nya, yang B-nya itu kenapa? Kan kalau yang A nggak ada dua kondisi gitu. Nah, kalau yang B itu ada R sama dengan 0 sama lebih besar dari 0. Kenapa harus dibuat dua kondisi gitu? Oh, oke. Nggak, ini adalah R saat waktu 0 ya. Jadi di awal-awal kalau nilainya 0, maka R tidak akan berubah otomatis kan ya. Ini konsekuensi dari persamaan diferensial ini. dr dt sama dengan 2R, kalau di awal R-nya adalah 0, maka dr-nya akan selalu 0, berarti tidak akan ada pertumbuhan kelinci. Itu wajar ya, karena kalau kita tidak punya populasi kelinci di awal, ya berarti tidak akan ada pertumbuhannya. Nah, ini kemudian kalau misalkan nilai awal, jadi kalau misalkan di satu kandang gitu di awal kita langsung taruh 10 kelinci atau 20 kelinci atau berapa kelinci ya. Maka kalau ada kelinci, kita tahu bahwa dari persamaan diferensial ini ya, dr dt sama dengan 2R itu populasi kelincinya akan bertambah secara eksponensial. Seperti itu. Itu sebenarnya bukan karena kondisi, ini hanya ilustrasi saja. Jadi sama kayak kalau misalkan R-nya 0, berarti saya tinggal punya df dt sama dengan min F. Itu grafiknya F dari berapapun ya, grafiknya akan menuju 0. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke, untuk yang C ya,
R tidak sama dengan 0 dan F tidak sama dengan 0. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita bagaimana kalau R-nya sama dengan 0, maka kita punya titik equilibrium yaitu 0,0. Kalau F-nya sama dengan 0, kita tidak punya titik equilibrium ya, karena kita tidak punya titik equilibrium kecuali R0-nya 0. Karena kalau R0-nya lebih dari 0, maka si grafiknya itu akan bertambah secara eksponensial, jadi dia tidak ke equilibrium. Nah, kemudian yang ketiga adalah, oke, tadi sudah kita bahas kalau R-nya 0 atau F-nya 0. Sekarang kalau dua-duanya nggak 0, gimana? Kita selesaikan sistem persamaan ini, ya, bintang dan double bintang secara bersamaan. Ternyata kita dapat bahwa titik equilibriumnya adalah kalau dua-duanya nggak 0, ya, titik equilibriumnya adalah 1,09, 1 per 0,9, 2 per 1,2, seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan di awal saya taruh populasi kelincinya adalah 1 per 0,9, dan populasi serigalanya adalah 2 per 1,2, misalkan ya di awal, ini imajinatif saja ya. Kalau di awal saya taruh seperti itu, maka di sini terjadi perfect balance. Ya. Jadi populasinya itu benar-benar balance, sedemikian sehingga kelinci dan rubahnya itu nilainya akan selalu segitu, tidak akan pernah naik atau turun. Karena dia adalah equilibrium. Ya. Bisa dipahami? Ya, dalam kasus ini perfect balance ya. Jadi mau rubahnya makan, mau kelincinya dimakan ataupun tidak gitu ya. Di sini kalau misalkan nilai awalnya sudah segini ya, R-nya adalah 1 per 0,9 dan F-nya adalah 2 per 1,2, maka kita punya perfect balance di mana di sini dengan nilai awal tersebut tidak akan ada perubahan populasi dari R dan F. Jadi kalau misalkan kita taruh di sebuah kandang gitu ya, R-nya itu 1 per 0,9 dan F-nya adalah 2 per 1,2. Kalau di kandang itu kita taruh seperti itu, ya, banyaknya kelinci dan dan banyaknya si rubah, maka kandang itu akan tidak akan pernah menjadi sempit dan tidak akan pernah menjadi lebih longgar karena isinya tetap segitu. Intinya seperti itu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua kita sudah bahas dua ya. Jadi kalau ada apakah ada titik equilibriumnya? Ternyata ada. Untuk kasus ini kita punya titik equilibrium yaitu 0,0 dan 1,09,2 1 per 0,9, 2 per 1,2. Kita punya dua titik equilibrium. Nah, itu sudah dua pertanyaan ya yang kita jawab. Jadi kalau kita punya model, kita sudah paling tidak kita sudah bisa menjawab dua pertanyaan ini ya. Kalian jangan khawatir karena akan ada di kuis minggu depan. Jangan khawatir ya. Bapak saya pastikan mau nanya. ada. Ya, silakan. Tadi kata Bapak kan cuman ada dua titik equilibrium. Kenapa bukan 3? Karena oke, 3 dari mana satunya? Yang R sama dengan 0 itu enggak. Kan kita punya kalau R sama dengan 0, maka F titik equilibriumnya adalah 0 ya. Jadi kita punya 0,0, ini yang pertama. Kalau F sama dengan 0, maka satu-satunya equilibrium adalah ketika R-nya 0 juga kan ya. Kan kita sudah punya 0,0 tadi. Nggak perlu disebutkan lagi ya. Karena kalau misalkan R0-nya positif, dia akan selalu naik, dia tidak equilibrium. Jadi kita hanya punya di sini 0,0 dan 1 per 0,9, 2 per 1,2 gitu Sarah.
Oke, Pak, makasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah bisa kita mendapatkan solusinya secara analitis? Untuk kasus ini, solusi analitisnya itu sampai sekarang saya belum menemukan. Untuk kasus predator prey ini, ya kalaupun ada, mendapatkan solusi analitisnya sangat-sangat susah. Nah, kalau solusi analitisnya susah, maka yang bisa kita lakukan apa? Solusi numerik, Pak. Pakai solusi numerik. Ya. Nah, di sini saya mau demonstrasikan ya, mencari solusi numerik dari persamaan predator prey ini ya. Ya, tapi saya nggak mau pakai Julia dulu. Saya pakai Python karena mungkin oke. Kalian mau saya pakai bahasa yang saya pakai ini atau pakai Python untuk demonstrasinya? Python, Pak. Pakai Python. Oke. Untuk bikin Jupyter Notebook itu untuk Swift P. Interpreternya saya pakai Python. Nah, di sini saya mau coba bikin sendiri ya. Ya sebenarnya ada pakai SciPy itu kalian ada solusi numerik ya untuk ODE dan tinggal pakai. Tapi di sini saya mau mengilustrasikan dengan membuat sendiri pakai metode Euler ya. Kalau Python itu pakai import. Saya mau pakai NumPy dan pakai pyplot saja. Oke. Supaya gampang saya pakai matplotlib. Interpreternya sudah pakai Python. Oke, sekarang di sini yang mau saya buat pertama adalah metode Euler-nya ya. Def misalkan saya pakai nama apa ya? ODE solver Euler ODE solver. Kemudian nama fungsinya ya, ODE fun. Kemudian time span. Kemudian apa lagi? Initial condition ya.
Kira-kira kita butuh itu saja. Oh enggak. Delta. Set defaultnya adalah 0,01 misalkan. Atau kita bisa pakai banyaknya, enggak usah delta aja. Oke. Kemudian di sini untuk output ya, jadi kita punya fungsi ODE-nya, time span-nya, kondisi awal, delta. Nah, Euler itu berarti yang perlu kita lakukan adalah for time. Time itu sama dengan misalkan if t span, maka time-nya adalah np range t-span awal, t-span 0, t-span adalah delta. Kemudian di sini saya mau setup waktunya dulu ya. Time sama dengan t-span. Oke. Jadi kita sudah setup time. Kemudian for t in time tapi dari time 1 sampai seterusnya ya. Karena misalkan output ya, or state. Untuk T di waktu kita punya saya mau stack ke bawah atau ke samping, berarti kita punya new state adalah kelihatan ya, state sama dengan new state-nya adalah apa? ODE fun function t
koma ref state rumusnya Euler gimana? Kali delta. Ya. Oh iya, state yang lama ditambahkan dengan fungsi turunannya dikali delta ya. Kita bisa push state sama dengan ke yang baru ya. Kemudian pref state-nya kita update dengan yang kita return adalah time dan state. Oke. Itu kita sudah punya seperti ini. Kemudian kita bikin fungsinya ya. Fungsi turunannya ODE fun dengan inputnya adalah T, X. dx 0 dx adalah return np array dari adalah yang atas itu kita lihat fungsinya adalah 2R ya, R-nya misalkan oke. X0 kita kasih komen ya. X0 itu adalah R. Kemudian X1 adalah punya 2 kali R, 2 kali X0 min 1,2 kali X0 kali X1. Kemudian persamaan selanjutnya adalah min X1 plus 0,9 kali X0 kali X. Yang kita return ya, kita punya persamaan itu. Nah, kemudian kita persiapkan ya. Jadi misalkan time span-nya adalah mau dari 0 sampai 10 saja. Kemudian initial condition
R0-nya adalah misalkan 3 dan F0-nya misalkan 1. Initial condition-nya adalah R0, F0 ya. Kita transposkan. Nah, sekarang kita mau cari tahu solusinya ya. Time dan state adalah, oke, kita ambil ini saja. Kemudian kita plt plot time, state-nya semua, 0. Kita kasih label bit dan yang satu adalah error enggak? Oke, errornya ada di sini ya. Kita langsung kasih kayak gini aja. Indeks 1. Oke. Nah, ini biasanya triknya adalah yang kita perlu lakukan ya. Print, misalkan kita cetak state shape-nya dan oke, 21, 221. Oh. Kemudian ODF-nya ini ternyata keluarannya tidak sesuai yang diharapkan. Oke. Kalau kita buat seperti ini, tapi di
Oke, tapi kenapa pada suatu saat dia jadi oke, ini sudah benar. Nah, di sini ada error apa lagi nih? Oh, di sini kita bisa melihat ya. Jadi dengan kita menggunakan apa namanya? Dengan kita menggunakan metode Euler ya, kita bisa mencari solusi dari persamaan diferensialnya sehingga kita bisa tahu oh, bentukannya akan jadi seperti apa gitu ya. Jadi Euler itu kan pada dasarnya hanya barunya itu adalah yang lama ditambah turunannya kali delta gitu ya. Nah, cuman di sini saya melambangkan menggunakan vektor langsung. Jadi ini bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita menjawab pertanyaan yang keempat dan yang keempat dulu. Kira-kira populasi kelincinya akan seperti apa? Populasi rubahnya akan seperti apa? Akan jadi seperti ini. Jadi ketika populasi rubah masih sedikit ya, kelinci itu tetap bisa naik ya. Tapi pada suatu saat ya, ketika populasi rubahnya sudah cukup banyak proporsional terhadap populasi kelinci ya, populasi kelincinya mulai turun ya. Tapi pada saat itu populasi rubah masih naik nih, karena masih memakan kan ya, masih memakan, otomatis rubahnya naik tapi kelincinya turun. Nah, tapi karena populasi kelinci suatu saat habis ya, maksudnya hampir habis gitu ya, sedikit, yang terjadi apa? Yang terjadi populasi rubahnya otomatis karena makanannya berkurang, pasti ada yang nggak kebagian makanan nih. Sehingga di sini populasi rubahnya juga akan turun. Nah, suatu saat populasi rubahnya sudah cukup rendah gitu ya. Nah, pada saat ini populasi kelincinya itu mereka bisa mulai mulai naik lagi. Mereka mulai bisa bersaing lagi gitu karena sudah ada harapan hidup lebih besar. Karena nggak ada yang makan. Kalau nggak ada yang makan, berarti kan kesempatan mereka untuk berkembang biak itu lebih besar. Jadi populasi kelincinya naik. Tapi karena populasi kelinci naik, ya, karena jadinya ada cukup makanan, populasi rubahnya jadi ikut naik dan seterusnya. Jadi kita akan punya grafik yang seperti itu ya. Misalkan diperpanjang jadi 50 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih kita akan punya seperti ini gitu ya. Jadi akan selalu akan selalu seimbang. Dia akan naik turun terus. Nah, kalau di Julia ini tidak susah kita bikinnya. Kalau di Julia
toolbox-nya jauh lebih gampang, makanya dibandingkan dibandingkan Python ya. Python itu agak sedikit lebih rumit. Kita punya DXDT adalah yang pertama kita punya 2 kali X 2 kali X dikurangi dengan 1,2 kali X yang kedua, kemudian yang selanjutnya adalah min dari X yang kedua ditambah dengan 0,9 kali X yang pertama kali X yang kedua. Ini kali X1 juga. Gini. Kemudian X0-nya kita punya, misalkan di awal kita ikut contoh ini tadi ya. Di awal kita punya 31 ya. Kita punya 31. Time span-nya dari sama, kita coba sampai 50 aja deh, sampai 20 aja. Kemudian kita tinggal selesaikan ya, DXDT dengan X0 time span-nya itu kita solve. Jadi kira-kira kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini ya. Saya yakin kalian ya seharusnya kalian sudah pernah melihat tipe-tipe grafik seperti ini ya, karena kalau orang membicarakan sustainability ya, bagaimana bumi kita ini bisa sustain ya. Jadi bumi ini mungkin sekarang populasi manusia bertambah banyak, tapi otomatis resource-nya ya, jadi semakin terbatas ya, makanan semakin lama semakin berkurang. Jadi ketika manusianya naik, makanannya turun, atau manusianya naik otomatis butuh perumahan lebih banyak ya, berarti hutannya turun luasnya. Kemudian nanti suatu saat ya mulai nggak ada tempat gitu ya, manusianya turun, hutannya yang naik, dan seterusnya gitu ya. Jadi tipe-tipe grafik. Nah, analisis seperti itu kita dapat dari yang kayak gini. Harusnya sudah benar. Ada salah apa? Mungkin nggak bisa gini. Saya nggak tahu nih. Oh, ini saya kasih koma 1,0.
Sol gimana? Oke. Sol misalkan di sini 1, koma semua. Jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa punya solusi untuk apa namanya? Nah, oke, kita dapatnya. Ini labelnya bukan DP sama dengan 1. Ini populasi dari yang pertama itu rabbit. Kemudian kita tambahkan populasi dari fox. Seperti ini. Sama aja ya plotnya. Kita cuma butuh sedikit baris. Ya sebenarnya kalau di Python kalian bisa pakai SciPy, itu juga butuh sedikit baris juga, tapi agak sedikit lebih rumit penggunaannya. Nah, jadi dia populasinya ya akan segitu terus gitu ya, nggak akan naik turun. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang kelima ya, keempat. Jadi semakin berjalannya waktu, populasi dari kelinci akan naik turun. Populasi dari rubah itu juga naik turun ya. Tergantung banyaknya populasi kelinci. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau melihat nih kira-kira hubungan antara, nah ini pertanyaan yang kelima ya. Hubungan antara kalau misalkan apa namanya? Populasi rabbit, populasi kelincinya itu berubah-ubah, kira-kira populasi apa namanya serigalanya itu akan jadi seperti apa? Jadi hubungan antara populasi serigala. Jadi sekarang kalau tadinya x-aksis itu apa? Horizontal, sumbu horizontal itu kita punya t ya, waktu. Sumbu vertikalnya adalah banyaknya populasi. Kalau sekarang sumbu horizontalnya itu kita punya misalkan populasi kelinci, sumbu vertikalnya kita punya populasi rubah. Nah, di sini ternyata lebih menarik untuk dilihat ya. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi kita bisa melihat di sini populasi kelinci, hubungan antara populasi kelinci ya yang di kanan, yang di bawah, yang di horizontal, dan populasi rubah yang vertikal ya. Ternyata hubungannya seperti ini, dia akan selalu berputar-putar pada titik yang sama gitu ya. Atau kalau saya mau plot yang ini saja gitu ya. Ini saya tambahkan plot dari sol 1 semua dibandingkan dengan sol 2 dan semua. Dan labelnya kita kasih R dan labelnya kita kasih F. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi, dia akan selalu berputar seperti ini. Ketika rabbitnya naik, ketika kelincinya naik, populasi rubah itu akan ikut naik ya. Kalau kelincinya sudah lebih dari sesuatu gitu ya, populasi rubah itu mulai ikut naik sampai suatu titik ya. Populasi rubah naik terlalu cepat sehingga populasi kelincinya turun ya, semakin ke kiri. Nah, karena populasi rubahnya naik terlalu cepat,
Nah, karena turun, ya kelincinya habis, otomatis populasi dari rubah semakin berkurang juga di sini. Berkurang dan berkurangnya cukup drastis. Karena apa? Karena kelincinya di sini kebetulan sudah sangat sedikit gitu ya. Berkurangnya drastis sampai akhirnya mulai naik lagi dan seterusnya. Jadi dia hanya berputar-putar di sini saja. Makanya grafiknya kelihatan seperti ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Dari ilustrasi ini ya sebenarnya yang bisa kita lihat apa? Kalau kalian ingat di fisika gitu ya, ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu mengatakan bahwa energi tidak dapat tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi dia hanya bisa berubah ke bentuk energi lain. Nah, itu sebenarnya jadinya seperti ini ya. Jadi populasinya tidak pernah lebih dari sesuatu gitu. Dia hanya ya kira-kira populasinya hanya segitu terus gitu ya. Kalau R-nya nambah, F-nya ikut nambah. Kalau R-nya habis, ya F-nya nanti lama-lama ikut habis juga. Dan seterusnya. Jadi kekekalan energi itu nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan grafik yang ya akan melingkar terus gitu. Hubungan antara dua ini. Ya, kalau di kekekalan energi berarti di sumbu horizontal mungkin kita punya energi listrik, sumbu vertikalnya kita punya energi potensial atau energi kinetik misalkan ya. Dari kalau misalkan kita punya pengereman gitu ya, mobil regenerative braking itu ada bisa kita pakai contohnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang selanjutnya nih, kita sudah sampai ke nomor 5 ya. Oh iya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Ini ya grafik seperti ini kita sebut sebagai phase portrait ya. Jadi potret fase. Grafiknya itu seperti ini ya, potret fase. Itu cara mendapatkannya ya seperti kita membuat potret fase yang pertama ya. Yang kayak gini. Seperti yang ini. Grafiknya potret fase ya, jadi ada panah-panahnya, solusinya kan seperti apa gitu ya. Nah, untuk di sini potret fasenya karena kita punya sistem, kita tidak akan memperlihatkan terhadap misalkan kita punya dua persamaan gitu ya. Yang kita bandingkan di potret fase bukan R terhadap T dan F terhadap T, tapi R terhadap F di sini. Potret fasenya gimana? Oh, ternyata potret fasenya seperti ini. Ini adalah potret fase. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke setelahnya? Nggak ada? Belum ada, Bro. Belum ada karena bingung atau gimana? Oke. Kalau gitu kita ke yang kedua ya. Yang nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Oke, kalau misalkan nggak ada predator, prey-nya itu pertumbuhannya logistik, ya, ngikut pertumbuhan logistik. Maka apa yang harus kita ubah? Oke, kalau tidak ada predator, berarti kita asumsikan F-nya 0. Maka DRDT karena mengikuti logistik kira-kira bentuknya akan seperti apa? Misalkan kita ambil contoh ya dari yang itu tadi ya, alpha R ya, asalnya alpha R saja kan eksponensial ya. Karena logistik berarti ini dikalikan dengan 1 min R per N ya, di mana
N adalah carrying capacity. Jadi N ini ya apa namanya, wadahnya ukurannya seberapa gitu ya. Sehingga model yang dimodifikasi ya, model yang dimodifikasi itu akan menjadi dr dt sama dengan alpha r 1 min r per n ya. Ini pertumbuhannya, naiknya, tapi dia tetap dikurangi interaksi dimakannya. Kemudian df dt-nya kita asumsikan nggak ada perubahan gitu ya. Kita dapat model yang baru ya. Contohnya adalah kita punya dr dt adalah 2r kali 1 min r per 2, misalkan n-nya 2 ya, alfanya 2, n-nya 2, kemudian betanya sama. Kita pilih 1,2 ya, rf, dan df dt-nya adalah misalkan min f plus 0,9 rf. Nah, ini kita punya ini ya. Nah, dari sini kira-kira kita bisa cari lagi nggak titik equilibriumnya? Equilibriumnya berapa? Nah, equilibriumnya sama ya. Cara mencarinya ini kita buat sama dengan 0, sehingga kita punya 2 kali 1 min r per 2 dikalikan dengan dikurangi 1,2 f dikalikan dengan r sama dengan 0, dan yang bawah adalah min 1 plus 0,9 r kita kalikan dengan f sama dengan 0 ya. Maka titik equilibriumnya yaitu r bintang, f bintang adalah yang pertama adalah ketika r-nya sama dengan 0 ya. Ketika r-nya sama dengan 0, kita punya f-nya tetap sama dengan 0 ya, sehingga yang pertama adalah r bintang, f bintang titik equilibriumnya adalah 0,0. Oke. Yang kedua, kalau misalkan f-nya sama dengan 0, maka kita punya persamaan logistik ya. Kalau f-nya sama dengan 0, persamaan yang kedua itu kita nggak bisa bicara apa-apa ya. Dari persamaan yang atas itu kita bisa punya yaitu 2r kali 1 min r per 2 itu harus sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya r-nya sama dengan 0 atau 1 min r per 2 sama dengan 0, yang mana dari sini kita punya r-nya adalah 2. Jadi yang kita sudah punya 0,0, berarti yang kita perlu tulis adalah kita punya
tambahan yaitu R bintang, F bintang adalah 2,0. Nah, yang ketiga adalah kalau keduanya tidak sama dengan 0. Yang ketiga adalah kalau keduanya tidak sama dengan 0. R tidak sama dengan 0 dan F tidak sama dengan 0. Maka dari persamaan kedua itu kita punya namanya R-nya adalah 1/0,9. Kemudian kita masukkan ke persamaan pertama. Kita punya 2 kali 1 min R per 2 min 1,2 F dikalikan dengan, R-nya karena kita sudah punya, langsung kita ganti saja ya, yaitu 1/0,9 dikalikan dengan 1/0,9 sama dengan 0. Sehingga kita cukup perlu ini saja ya, ini sama dengan 0. Apa yang membuat ini sama dengan 0 adalah F sama dengan 1/1,2 dikalikan dengan 2 kali 1 min 1/1,8 yaitu 1/1,2 kali 2 kali berapa itu? 1,8 min 1 ya. 0,8/1,8, yang mana ini kita bisa dibagi ini jadi 1, yang bawah jadi 0,9 ya. Sehingga di sini kita punya salah satunya F-nya adalah, kalau R-nya 1,09, F-nya adalah berapa? 0,8/1,2 kali 0,9 ya. Yaitu 0,8 per pakai kalkulator aja. Satu koma dua kali 0,9 itu 1,08. Jadi kurang lebih ini adalah 0,8 dibagi 0,74. Ini kurang lebih adalah 1 bagi 0,9, yaitu 1,11. Nah, di sini berarti salah satu titik equilibriumnya lagi adalah R bintang, F bintang adalah 1,11, 0,74. Nah, itu kita baru menjawab 2 pertanyaan pertama dari model yang sudah kita modifikasi ya. Tiga pertanyaan selanjutnya bagaimana? Oke, 3 pertanyaan selanjutnya kita bahas besok. Ya, karena waktu hari ini sudah habis. Ya, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya? Belum. Belum ada? Sudah paham, Fadli? Sebenarnya ada beberapa yang miss gara-gara ini suaranya sempat hilang, cuman mungkin bakalan dilihat lagi dari video. Oke, yang miss yang di bagian mana? Yang setelah codingannya situ. Setelah codingan.
Berarti pembahasan yang baru. Iya, yang tadi. Ada besok. Oke. Tapi yang sebelumnya sudah bisa dipahami. Yang pertama. Sudah cukup. Nah, kalau gitu ya mudah-mudahan semuanya senasib dengan Fadli ya, sudah paham. Ya, jadi kita akhiri ya sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai bertemu besok siang jam 1. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.